keutamaan menuntut ilmu. Sebelum kita langsung masuk ke pembahasan kita, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu ilmu. Ilmu adalah cahaya kehidupan. Ilmu dapat diibaratkan sebagai cahaya yang menyinari dalam kegelapan, dan juga ilmu akan menunjukkan arah menuju jalan yang benar. Tanpa adanya ilmu, seseorang akan tersesat jauh ke dalam jurang kebodohan. Jadi, kita sebagai manusia harus memiliki ilmu agar terjauh dari kebodohan dan terjauh dari hal-hal tercela. Baiklah, jadi di video ini kita akan membahas beberapa pembahasan. Yang pertama, pengertian menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, hukum menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga adalah adab mencari ilmu. Kemudian yang keempat adalah perilaku yang harus dimiliki seseorang muslim saat menuntut ilmu. Kemudian yang terakhir adalah keutamaan orang yang menuntut ilmu. Mari kita simak video ini sampai akhir. Oke, memasuki pembahasan pertama yaitu pengertian menuntut ilmu. Ilmu secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yakni berasal dari kata alima, ya'lamu, ilman, yang artinya mengetahui atau pengetahuan. Sedangkan secara istilah, ilmu adalah segala pengetahuan atau kebenaran tentang sesuatu yang datangnya dari Allah, yang diturunkan kepada rasul-rasulnya dan pada ciptaannya, termasuk kepada manusia yang memiliki aspek lahiriah dan juga aspek batiniah. Jadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa menuntut ilmu berarti suatu usaha yang dilakukan secara sadar oleh manusia untuk memperoleh pengetahuan tentang sesuatu dengan tujuan untuk merubah diri dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan juga untuk mengubah perilaku kita dari yang kurang baik menjadi perilaku yang lebih baik. Selanjutnya kita masuki pembahasan yang kedua, yaitu mengenai hukum menuntut ilmu. Ada yang tahu hukum menuntut ilmu itu apa? Jadi, hukum menuntut ilmu itu dijelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin, yang mana artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah sejak dari ayunan hingga liang lahat. Jadi, hukum menuntut ilmu ini merupakan wajib baik bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Tidak ada perbedaan batasan bagi keduanya untuk menuntut ilmu. Justru ilmu itu sangat penting bagi wanita. Kenapa dikatakan penting? Karena dengan wanita itu menuntut ilmu dengan tinggi dan dia bisa memperoleh ilmu dengan banyak, itu akan menambah kecerdasan seorang wanita. Dengan dia memiliki kecerdasan yang tinggi, kelak dia akan melahirkan anak-anak yang cerdas juga, mengikuti keturunannya. Kemudian, ilmu juga sangat penting bagi wanita. Mengapa? Karena wanita merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya kelak. Ia akan menjadi seorang ibu. Ia juga akan mengajarkan hal-hal baru. Dia akan menjadi orang pertama yang mengajarkan hal-hal baru terhadap anak-anak. Oke, memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai adab menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu ini ada beberapa. Yang pertama yaitu luruskan niat. Yang mana dalam menuntut ilmu kita harus memiliki niat. Kita niatkan di dalam hati kita bahwa kita menuntut ilmu untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adab yang kedua yaitu bersungguh-sungguh. Menjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkan. Jadi siapa yang menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh maka ia akan mendapatkan ilmu tersebut. Kemudian adab yang ketiga yaitu terus menerus. Kita jangan mudah merasa cukup maupun mudah merasa puas atas ilmu yang sudah kita miliki. Kita harus terus mencari ilmu karena hakikatnya batas mencari ilmu adalah sampai ke liang lahat. Artinya, batas mencari ilmu itu sampai datangnya kematian kepada kita nantinya. Kemudian adab yang selanjutnya yaitu bertanya, di mana di saat kita memiliki keraguan maupun kita memiliki ketidaktahuan, maka kita dianjurkan untuk bertanya kepada guru kita. Adab yang selanjutnya yaitu menuntut ilmu untuk diamalkan. Artinya, kita menuntut ilmu, selanjutnya setelah kita memperoleh ilmu, maka kita amalkan ilmu itu dalam kehidupan kita. Kita sampaikan juga kepada keluarga kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya, adab yang keenam yaitu menaati dan juga menjauhi larangan Allah. Mengapa
Mengapa kita harus menaati segala perintah Allah dan juga menjauhi semua larangan Allah? Karena dengan kita menaati perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah, niscaya Allah akan mempermudah jalan kita. Allah akan mempermudah kita dalam menuntut ilmu. Kemudian adab yang selanjutnya yaitu hargai dan hormati guru kita. Di mana kita harus menghormati seorang guru, karena tanpa adanya guru kita tidak akan mengetahui berbagai hal. Kemudian adab yang terakhir yaitu berdoa. Mengapa kita harus berdoa? Agar ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memasuki pembahasan selanjutnya mengenai perilaku yang harus dimiliki seorang muslim saat menuntut ilmu. Yang pertama yaitu jadilah orang yang berilmu dan pandai. Mengapa? Karena dengan kita menjadi orang yang berilmu dan pandai, maka kita dapat mengajarkan ilmu yang kita miliki kepada orang lain. Selanjutnya, jika kita tidak bisa menjadi orang yang pandai, maka jadilah sebagai orang yang mau belajar dalam berbagai hal. Kita memiliki keingintahuan yang tinggi, kita bisa mencari ilmu dari berbagai informasi. Kemudian perilaku yang ketiga yaitu jadilah sebagai orang yang mau mendengarkan ilmu pengetahuan. Kita dengarkan dari orang lain, kita cari-cari informasi, kita mengulik informasi dari berbagai sumber. Kemudian jika tidak bisa memiliki ketiga perilaku di atas, maka jadilah sebagai orang yang menyukai ilmu pengetahuan dengan cara membantu dan memuliakan orang-orang berilmu. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu terdapat dalam sebuah hadis, yaitu hadis riwayat Muslim, yang mana artinya barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Azza wa Jalla akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah sekelompok orang-orang berkumpul di suatu rumah Allah untuk membaca dan mengkaji Al-Quran, melainkan mereka diliputi oleh ketenangan rahmat dan dikelilingi oleh para malaikat, serta Allah menyebut-nyebut mereka dalam kelompok orang-orang yang ada di sisinya. Barang siapa memperlambat, maka kerabatnya enggan mendekatinya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut telah disebutkan bahwa keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu, yang pertama yaitu akan dimudahkan jalan menuju surga. Kemudian yang kedua yaitu diliputi oleh ketenangan. Kemudian yang ketiga akan dikelilingi oleh malaikat. Kemudian yang keempat akan selalu berada di jalan Allah. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Kemudian keutamaan yang terakhir adalah selalu diliputi oleh ketenangan. Ia akan selalu terhindar dari rasa ketakutan. Baiklah, itu saja pembahasan materi mengenai keutamaan menuntut ilmu. Jangan lupa di like, comment, and thank you. Bye-bye.